Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita bersama-sama berkumpul bersama-sama di ibadah kita pada hari ini. Saya percaya kuasa Tuhan mengalir di tempat kita pada hari ini. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari undang kita satu dalam doa. Mari undang hadirat Tuhan turun memenuhi ibadah kita pada hari ini. Mari tundukkan kembali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya kami mau memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu terbesar dan termulia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita menyaksikan Voice of Pentecost. Fellowship WBI MCC diadakan pada hari Rabu 15 September 2021 jam setengah 7 malam melalui aplikasi Zoom dengan tema New Normal. Cool Pray and Worship diadakan setiap hari Jumat jam setengah 8 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ishak Moses disertai perjamuan kudus. Harap masing-masing mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Mari kita dengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel.
Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya, selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita, sebab Dia terbesar dan termulia. Amin. Haleluya.
Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau sumber penolong kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi. Lebih dari bahkan Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Mari angkat dua tanganmu, katakan Kau Tuhan penolong di hidup. Terima kasih. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari angkat. Sungguh Engkau tak ada yang tersembunyi. Lebih dari Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah Dialah. Setia memulihkanku, memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Setia sampai akhir. Katakan sekali lagi. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Setia memulihkan hidupku. Rahmat-Mu menaungi. Kau setia sampai akhir hidupku. Mari Bapak Ibu, kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan pada hari ini. Haleluya. Kami sembah Yesus Tuhan. Sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur.
sembah Dia. Kami tinggikan Engkau Tuhan pada hari ini, sebab Engkau yang layak kami sembah. Segala pujian dan syukur bagimu. Dengan imanmu katakan, dari segalanya Yesus, Kaulah pujian. Sekali lagi katakan, segala pujian dan syukur bagimu Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya Yesus, Kaulah pujian. Mari angkat tanganmu, katakan segala pujian. Syukur bagimu Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya Yesus, Kaulah pujian bagi. Mari sama-sama katakan dengan imanmu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya Yesus, Kaulah pujian. Segala pujian dan syukur bagimu.
dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Sekali lagi, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Mari angkat dua tangan kita. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Katakan segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Sekali lagi, kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Kami bersyukur buat hari ini ya Aba. Terima kasih buat kesempatan kami ada di hadirat-Mu. Kami bangun mesbah kami. Kami menanti-nantikan Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu ya Aba. Berbicara kepada kami ya Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya bahwa semua keadaan mungkin yang tidak kami harapkan pun akan datang dalam hidup kami. Tapi kalau Engkau bersama dengan kami pasti aman dalam perlindungan-Mu. Karena itu berbicara kepada kami ya Aba. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom buat Bapak Ibu Saudara semua yang ada di Zoom, bahkan yang mengikutinya melalui YouTube. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang menuntun kita untuk melihat ke depan. Ini seolah-olah seperti sebuah langkah maju ke depan yang kita belum tahu akan seperti apa. Tanggal 6 September kemarin, orang-orang Yahudi itu merayakan tahun baru. Saudara, setiap tahun, kalau Bapak Ibu Saudara terus ikuti apa yang menjadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Gembala Sidang. Nah, salah satu pesan-pesan profetik yang disampaikan itu diambil sumbernya setiap kali perayaan ulang tahun atau tahun baru Yahudi. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sedang masuk dalam sebuah pengalaman yang baru. Nah, kalau dalam tahun Yahudi 5782 yang disebut apa? Tebet. Nah, saya tidak akan bahas itu, ya, bahas itu secara detail. T itu gambar seperti mulut atau angka 80.
Bait itu rumah. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang bisa menerjemahkan itu atau menafsirkan itu dengan macam-macam konsep. Tapi saya punya bahasa yang sederhana begini. Biar apa yang keluar dari mulut kita itu sesuatu yang datang dari rumah Tuhan. Yang mau lakukan itu bilang amin. Amin. Sekali lagi, apa yang keluar dari mulut kita, biar itu sesuatu yang kita terima dari rumah Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang disampaikan oleh gembala sidang kita pada pertemuan doa pelayan Tuhan kemarin. Masuk di tahun awal pergumulan pandemi Covid. Pesan yang disampaikan itu Yeremia pasal 33 ayat 3. Dibilang kita harus berseru kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengungkapkan hal-hal besar yang tidak kita ketahui. Jadi ada banyak hal yang kita nggak tahu. Tapi bagian kita, mari kita tetap berseru kepada Tuhan. Yang siap lakukan itu bilang amin. Amin. Saudara, bahkan ke depan ini kita nggak tahu apa yang terjadi. Semua isu-isu boleh membuat kita mulai khawatir menghadapi waktu-waktu ke depan. Tapi saya harus bilang buat Bapak Ibu Saudara, bahwa kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan kita. Sehingga menghadapi apapun, mari tidak usah terlalu takut berlebihan atau khawatir berlebihan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat terakhir. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, teks ini dimulai dengan kata karena itu. Tentu kita paham bahwa ada alasan-alasan atau ada paparan sebelumnya yang kemudian kata karena itu hadir sebagai bentuk penyimpulan atau kesimpulan daripada apa yang sebelumnya sudah dinyatakan. Di pasal 2 kita menemukan di sana bahwa ada dua perikop yang ditulis, yaitu kepenuhan hidup dalam Kristus dan carilah perkara yang di atas. Nah, ketika penulis bicara tentang kepenuhan hidup dalam Kristus, ada beberapa hal yang menjadi perhatian yang saudara bisa lihat di dalamnya. Saya tidak akan ajak kita untuk baca satu persatu, tapi berikutnya dia bilang bahwa jangan sampai kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau hari raya, atau bulan baru, atau hari Sabat. Juga jangan biarkan kemenanganmu digagalkan orang yang pura-pura merendahkan diri beribadah kepada malaikat serta berkajang kepada penglihatan. Ini wow, ini mujizat-mujizat tanpa alasan membesarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Sementara dia tidak berpegang kepada kepala atau tidak mengikuti tuntunan Tuhan atau tidak mendengarkan apa yang menjadi arahan dari sang kepala itu. Tentu ini yang dimaksud dengan Kristus yang adalah kepala. Nah, jadi dikatakan di sana bahwa hal-hal itulah yang kemudian penulis berkata, karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Lalu ada perintah, carilah perkara di atas,
pikirkanlah perkara di atas. Yang dimaksud di atas di sana adalah di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Tentu berarti bahwa saat ini Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini pasti bicara tentang surga. Sebuah tempat kehormatan di mana Kristus ada saat ini. Jadi ketika penulis berkata, carilah, pikirkanlah perkara di atas, itu menunjuk kepada hal-hal sorga. Perkara-perkara sorga. Tapi kemudian ada yang kontradiktif di sini. Bukan perkara-perkara yang di bumi. Nah, itu sebabnya saya buat tema perkara di atas versus perkara di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pertanyaannya, mengapa sehingga dua hal ekstrim ini diperintahkan untuk dipikirkan atau dicari? Mari kita lihat latar belakang daripada jemaat Kolose. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari, tapi yang menjadi pokok perhatian berkaitan dengan perkara di atas dan perkara di bumi ini, yaitu dilatar belakangi oleh paham gnostik. Jadi ada gerakan keagamaan saat itu atau zaman itu yang memang dipengaruhi oleh apa yang kemudian Paulus berkata bahwa ada ajaran palsu, ada filsafat-filsafat kosong. Nah, tidak banyak hal dibicarakan, tapi dari dua ayat, Kolose 2 ayat 4 dan Kolose 2 ayat yang ke-8, kita baca, perhatikan, dibilang jangan kamu diperdaya oleh kata-kata yang indah. Jangan sampai mereka menawan kamu dengan filsafat yang kosong. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada semacam sinkritisme dalam pengajaran yang dibawa masuk kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu. Ya tentu berakibat ajaran yang hadir, yaitu ajaran yang kemudian karena bercampur dengan filsafat kosong atau budaya-budaya, sesuatu yang sepertinya itu baik, menyenangkan, padahal tidak teologis, tidak alkitabiah. Tentu itu sebuah ajaran yang menyimpang. Saudara, kalau kita amati kantong-kantong Kristen, kita pasti akui bahwa yang terjadi di sana, budaya ketika kekristenan masuk, itu budaya setempat. Para pembawa Injil itu berusaha untuk bisa diterima. Maka mereka mencoba untuk menjadikan budaya itu sebagai sumber untuk menyamakan Injil itu. Sehingga ada banyak kebenaran-kebenaran Kristen yang tanpa disadari turun-temurun itu datang dari sebuah latar belakang sinkritisme. Mestinya Injil datang untuk mengubah cara berpikir, tapi yang terjadi begini, kita berupaya untuk gaya hidup kita, pikiran kita dicocokkan kepada Injil, dibawa masuk kepada Injil. Nah, itu kasus yang terjadi pada waktu itu. Sehingga Paulus ketika ngomong begini, pikirkan perkara di atas. Lalu kemudian ada kalimat lanjutan, tempat di mana Kristus duduk atau Kristus diam di sana. Ini menegaskan kepada saudara saya bahwa yang dimaksudnya yang di atas di mana kira-kira? Halo? Kalau tempat di mana Yesus duduk di sana, di mana? Ini bicara sorga. Jadi pikirkan perkara di sorga. Kata perkara itu sendiri kalau lihat dalam bahasa teks tidak dipakai kata perkara. Dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan hal-hal, tapi terjemahan LAI itu pakai kata perkara. Ya bolehlah, bisa dipahami. Jadi yang dimaksud yaitu hal-hal atau semua keadaan, semua keberadaan sorga, kita disuruh untuk pikirkan itu.
Jangan yang sebaliknya. Hadir pertanyaan begini. Mengapa kita disuruh untuk pikirkan perkara di atas, bukan perkara yang di bumi? Pertanyaannya, mengapa kita harus lakukan itu? Mari lihat, ada beberapa alasan yang ditulis dalam teks ini. Saya tulis di sini, lihat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita baca sama-sama, dibilang begini dalam ayat yang pertama. Sebab ia telah dibangkitkan bersama-sama Kristus. Mari saya balik di sini, Bapak Ibu Saudara, lihat. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, dalam bahasa Yunani, sunagertete ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah bentuk indikatif aorist pasif. Jadi ada aorist ini menjelaskan sesuatu yang telah terjadi buat orang percaya. Dalam terjemahan Indonesia, tadi yang kita baca tidak ada kata telah di situ Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau lihat terjemahan aslinya, seharusnya ada kata telah dipakai di situ. Dan indikatif itu menunjukkan sesuatu yang pasti yang sudah kita alami. Pasif menjelaskan bahwa kita nggak aktif lakukan itu. Pasif menjelaskan bahwa Tuhan yang melakukannya buat saudara dan saya. Tuhan yang membuat kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Yang paham katakan amin. Saya buat catatan di bawah ini Bapak Ibu Saudara. Jadi yang dimaksud bahwa kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, bukan berarti bahwa kita saat ini sudah ada di surga. Betul? Kita masih di bumi Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti bahwa kita sudah dikasih tubuh yang baru atau tubuh kebangkitan. Karena kita masih pakai tubuh yang lama. Terus apa yang dimaksudkan dengan kata ini ketika Paulus menggunakannya dalam teks ini? Saudara kalau lihat latar belakang di dalam Kolose pasal 2 ayat 13. Dalam ayat yang ke-13 bunyinya begini. Kamu juga meskipun apa? Dahulu mati oleh pelanggaranmu. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi kata kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, itu sedang menerangkan bahwa kita itu tadinya mati karena pelanggaran, mati karena dosa. Tapi karena Kristus telah mengampuni saudara dan saya, kita masuk dalam sebuah kehidupan yang baru. Sehingga saya tulis di sini Bapak Ibu Saudara, hubungan yang tadinya dibilang kita seteru Allah, sekarang sudah dipulihkan kembali. Yang percaya katakan amin. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, dimensi kehidupan rohani. Atau bahasa saya begini Bapak Ibu Saudara. Kehidupan Kristen yang sesungguhnya itu dimulai ketika seseorang mengalami pengalaman dibangkitkan dari kehidupan yang tadinya mati karena dosa. Yang paham bahasa saya ini bilang amin. Jadi saudara dan saya memulai sebuah kehidupan Kristen yang benar. Itu dimulai dari ketika kita mengalami pengampunan dosa. Yang pasti terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sehingga yang tadinya mati, rohani yang mati, itu dibangkitkan kembali. Sehingga kita punya cara pandang yang baru tentang siapa Allah buat hidup saudara dan saya. Jadi alasan kenapa kita harus pikirkan perkara di atas. Karena kita sudah dibangkitkan. Yang percaya katakan amin. Kita sudah, kehidupan Kristen kita, itu sudah dimulai sejak kita mengalami pengalaman ini dalam hidup kita. Hal-hal yang baru datang dalam hidup saudara dan saya. Nah, mari lihat yang berikutnya, alasan yang berikutnya. Kita baca sama-sama. Telah mati bersama dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya langsung sampaikan ada 4 hal yang terjadi buat saudara dan saya yang melatar belakangi kenapa ada sebuah perintah. Ada sebuah harapan, keinginan daripada sang penulis untuk kita harus kerjakan dalam rangka perkara di atas dan perkara di bawah itu. 4 alasan itu. Yang pertama karena kita sudah dibangkitkan. Yang kedua dibilang gini, karena kita telah mati bersama dengan Kristus. Ini dalam gramatikalnya bentuk indikatif sama. Ini aorist juga Bapak Ibu Saudara. Tapi ini bukan pasif, ini aktif.
Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat ini aktif. Nah saudara, ini sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan. Kita mati bersama dengan Kristus. Benar. Kapan itu Bapak Ibu Saudara? Pada waktu kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, penguasa dalam hidup kita. Artinya semua yang tadinya daging kita yang memerintah kita, atau keinginan kita yang memerintah kita, mulai berhenti di situ. Dan Allah lah yang memerintah hidup saudara dan saya. Sampai di sini yang paham katakan amin. Tapi kata aktif ini menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa ada bagian kita sebagai orang percaya yang harus kita kerjakan secara aktif atau terus menerus. Dalam hal ini apa? Yaitu mati. Artinya begini, punya pikiran, punya keinginan bahwa saya mau mati bersama dengan Kristus. Berhenti dari semua keinginan-keinginan itu. Kalau yang di atas pasif, untuk yang satu ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah kerjakan. Tapi bagian kita secara aktif kita harus lakukan. Sampai di sini yang paham katakan amin. Saudara, saya kadang-kadang kalau pas Bapak Ibu Saudara coba baca beberapa penafsiran. Kalau orang gak lihat gramatikal ini, ada kelompok yang punya paham begini, semua bagian Tuhan. Bisa tangkap, saya nggak perlu ngomong itu secara jelas. Semua bagian Tuhan, semua karya keselamatan itu bagian Tuhan. Yes. Lalu kemudian mengabaikan gramatikal. Kenapa? Sang penulis menggunakan istilah itu Bapak Ibu Saudara. Istilah ini, apetanete. Kenapa dia pakai bentuk aktif, auris aktif? Karena dia sedang menjelaskan dalam pikiran dia bahwa yang saya maksudkan itu, Tuhan betul sudah membuat kita mati bersama Dia. Tetapi bagian kita secara aktif kita harus lakukan itu terus menerus. Sampai di sini, saudara yang paham bilang amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang menerangkan bahwa kita pasif saja ya, dalam hal ini, itu pasti keliru. Perlu dia tinjau dan belajar ulang. Sebab yang pasti sini ada gramatikalnya secara aktif dipakai untuk menjelaskan bahwa saudara dan saya punya bagian untuk mematikan yang daging itu dalam hidup kita. Sampai di sini yang pahami, yang percaya katakan amin. Kita baca Kolose 2 ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan apa? Bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kau masih hidup apa? Di dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada keadaan-keadaan yang sebetulnya terjadi dalam latar belakang orang-orang yang ada di Kolose. Mereka itu sebetulnya Tuhan sudah mengerjakan yang mantap buat mereka, tapi mereka kerjakan hal yang lain yang tidak selaras dengan yang Tuhan maksudkan, Bapak Ibu Saudara, yang diajarkan seharusnya oleh ajaran Kristen. Sehingga yang muncul begini, mungkin kalau kita pelajari surat Galatia, hadirlah paham legalistik. Bisa tangkap Bapak Ibu Saudara, legalis. Sesuatu yang bukan hukum Tuhan ditambahkan seolah-olah itu apa? Hukum Tuhan. Sepertinya rohani, tapi padahal itu sedang membebani orang percaya. Sehingga dia seperti sulit untuk berjalan dalam hidup kekristenan. Hari ini saya harus bilang ini buat Bapak Ibu Saudara. Mari lihat pengertian ini secara jelas. Tuhan sudah membuat kita mengalami pengalaman ini. Mati bersama dengan Kristus. Sehingga Tuhan memimpin hidup kita, bisa memimpin hidup kita. Tapi kita secara aktif terus menerus harus lakukan bagian kita. Yaitu untuk, kalau bahasa yang lain begini, sinergi dengan apa yang sudah menjadi karya Tuhan. Yang paham maksud saya ini bilang amin. Amin. Nah yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya yaitu hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Kenapa maksud, ini apa maksud Paulus? Apa yang dimaksud dengan tersembunyi? Sebelum buru-buru, saudara lihat bentuknya sama. Di atas indikatif, ini auris. Yang di atas juga auris, indikatif. Tapi yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara, perfect pasif. Jadi perfect menunjukkan sebuah keadaan yang betul. Seperti tadi saya bilang, terus menerus sampai waktu ini. Kita harus ngalami, kerjakan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tapi yang di sini juga sama, pasif Bapak Ibu Saudara. Jadi dari
Yang satu dua ini satu pasif, yang kedua ini aktif, yang ketiga ini pasif lagi Bapak Ibu Saudara. Hidup kita itu tersembunyi. Apa yang dimaksud dengan tersembunyi? Apakah harta sorga tersembunyi buat orang percaya? Enggak. Apakah pengetahuan ilahi itu tersembunyi buat saudara dan saya? Enggak. Mengapa saya bilang enggak? Kolose 1 ayat 26 bilang, rahasia yang tersembunyi bertahun-tahun itu telah diungkapkan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Yang paham katakan amin. Pengetahuan tentang Tuhan yang tadinya belum sempurna, yang tersembunyi buat orang-orang di zaman perjanjian lama, sekarang itu menjadi terbuka buat kita semua, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi apa yang tersembunyi di sini? Mari garis bawahi kata ini Bapak Ibu Saudara. Jadi di 2 ayat terakhir, yaitu ayat 3 dan ayat yang keempat, kata hidup itu dimunculkan di situ. Tapi hidup ini dalam dua waktu yang berbeda. Yang satu bicara tentang hidup waktu sekarang, yang hidup yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, itu hidup kemudian, atau dipakai future ini, sesuatu yang akan datang. Yang satu sekarang, yang satu akan datang. Hidup yang tersembunyi sekarang ini Bapak Ibu Saudara, saya terjemahkan begini. Kekayaan hidup orang percaya atau kemuliaan hidup orang percaya saat ini belum sempurna terlihat. Sehingga itu dimaksudkan tersembunyi. Nanti ketika parousia itu terjadi atau pengangkatan itu terjadi, baru kita akan pahami secara sempurna hidup bersama Tuhan, kemuliaan karena hidup bersama Tuhan yang seperti apa itu akan menjadi nyata. Yang paham bilang amin. Atau saya pakai bayangan begini. Kalau saudara beli sebuah rumah, ya, beli rumah ada gambarnya kelihatannya bagus. Tapi waktu proses sedang pembangunan seperti yang ada di depan sana, kita pas lewat, ini rumah kok modelnya kayak begini, belum sempurna bentuknya. Bayangan kesempurnaan itu belum jadi jelas buat kita, kecuali kalau lihat gambar yang sudah dikasih. Nah, kapan itu jadi sempurna? Setelah selesai. Hidup orang percaya juga begitu. Kita belum selesai. Kapan jadi sempurna? Setelah selesai. Kapan selesai? Nanti ketika parousia itu terjadi. Yang percaya katakan amin. Yang paham katakan amin. Sehingga hari ini kita mungkin sudah banyak mengalami mujizat. Perubahan-perubahan, kemenangan demi kemenangan. Ketika sakit berdoa Tuhan jawab, itu kemuliaan yang kita terima. Tapi apakah itu sudah sempurna seperti apa yang harusnya kita alami di surga? Belum. Amin? Belum. Nanti satu hari itu menjadi sesuatu yang nyata bagi saudara dan saya. Makanya itu dalam teks ini Bapak Ibu Saudara, saudara lihat bagian yang keempat dibilang, nanti satu hari ketika Tuhan memanifestasikan dirinya, menyatakan dirinya, kita pun juga akan sama-sama menyatakan diri dalam kemuliaan Tuhan. Yang paham katakan amin. Itu 4 hal yang melatar belakangi Paulus berkata begini, carilah. Lalu yang kedua, pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, ada pesan buat saudara saya, pikirkan perkara di atas, cari perkara di atas. Alasannya ada 4 hal tadi. Karena memang kita sudah dibangkitkan. Karena kita sudah mati bersama Kristus. Karena hidup kita itu tersembunyi bersama Kristus. Kelak nanti ketika Yesus menyatakan dirinya, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu 4 alasan yang melatar belakangi. Penulis menjelaskan atau Alkitab menjelaskan begini. Hal yang pertama, cari perkara-perkara yang di atas. Kata cari ini Bapak Ibu Saudara, bentuk imperatif, present aktif. Saudara pasti mulai tangkap ini, mulai mengerti bahwa kalau itu aktif, itu present, artinya sesuatu yang terus menerus. Saat ini kita harus kerjakan itu dalam hidup kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, dari perintah ini, imperatif menunjukkan kepada sebuah
keinginan, harapan, bahkan sebuah perintah yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tulis di sini Bapak Ibu Saudara, kesempurnaan hidup Kristus itu bersifat dinamis, bukan statis. Perintah ini juga menjelaskan keseimbangan antara apa yang sudah menjadi karya Kristus buat hidup saudara dan saya, dan apa yang menjadi bagian atau tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Yang paham katakan amin. Saudara, karena itu pagi ini saya kasih pertanyaan buat saudara saya semua. Apa yang sedang kita kerjakan dalam rangka mencari perkara-perkara yang di atas? Apa betul kita sedang mengerjakan itu secara benar? Atau yang kita buat, maaf bahasa saya begini, sampingan. Saudara tangkap maksud saya bahasa sampingan? Sebetulnya yang kita cari perkara di bumi, perkara sorga itu hanya sampingan buat kita. Kalau ngomong ini jadi nggak enak kan? Kalau kita jadikan itu menjadi sesuatu yang hal kedua dalam hidup saudara dan saya. Saya harus buat pernyataan ini dengan tegas. Mari jadikan itu utama buat saudara dan saya. Yang paham katakan amin. Berapa waktu terakhir Bapak Ibu Saudara, sebetulnya orang akan jadi lebih mudah memahami dan mengerjakan bagian ini. Mengapa? Setiap hari karena COVID, orang mati di kiri kanan. Lalu kemudian kita mulai menilai diri kita bahwa hidup manusia ini rapuh. Apa sebetulnya yang kita cari dari hidup ini? Lalu kalau orang mulai memahami dengan berpikir karena fakta-fakta itu, mungkin akan mendorong dia untuk, kalau begitu saya utamakan cari Tuhan. Mestinya begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau yang jadi naif, kalau kita jadikan itu hanya menjadi sesuatu yang kedua dalam kehidupan kita. Atau bahkan bahasa saya tadi, sambilan. Ya, udah nggak apa-apa. Yang utama buat saya ini, yang itu sambilan saja. Kalau itu ada dalam hidup kita, mari hari ini saya harus bilang begini, mari kita berubah. Yang mengerti katakan amin. Mari kita bertobat. Kemarin bahasa Pak Niko membuat menjadi mendarat begini. Yang saya terjemahkan, ini terapan. Bagaimana saya menunjukkan bahwa saya sedang berpikir perkara-perkara di atas. Apa kira-kira yang saudara mau tunjukkan atau mau jawab buat saya? Bagaimana saudara tunjukkan bahwa saudara sedang mencari perkara-perkara di atas? Hari ini datang ibadah. Hari ini ikut Zoom. Itu bentuk tindakan kita yang sedang menjelaskan buat diri kita dan orang-orang yang mengenali hidup kita bahwa kita sedang mencari perkara di atas. Yang setuju, yang paham terapan ini bilang amin. Amin. Nah, apalagi yang menurut Bapak Ibu Saudara, saudara sedang melakukan sebuah tindakan bahwa betul saudara sedang mencari perkara di atas. Saya mau beritahu buat seluruh jemaat, karena tidak semua mengikuti pesan dari Pak Niko. Minggu depan pasti akan disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Sejak dari tahun 2013 menjadi jelas apa yang dimaksudkan tentang Yoel pasal yang kedua itu. Sehingga hadirlah istilah yang kemudian terus kita doakan dan kita sedang bergumul supaya segera semua yang dinyatakan tentang Pentakosta ketiga itu terjadi di muka bumi ini. Sejak dari tahun 2013. Nah, beberapa waktu yang lalu, kemarin Pak Niko udah sampaikan, APT ya, APT itu Azusa Street Prayer Tower, Bapak Ibu Saudara. Tempat di mana memang kebangunan rohani atau Pentakosta kedua itu terjadi. Sudah deal Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang sedang dalam proses untuk sesegera pembangunannya atau renovasinya.
Dan Paniko sampaikan begini, yang bangun itu bukan Amerika. Yang bangun itu yang Tuhan kasih visi buatnya. Amin. Dan yang ambil alih seluruh pembiayaan, mulai dari kontrak sampai bahkan pembangunan, itu yang mengerjakannya Paniko. Ketika bilang Paniko, itu sedang bicara tentang gereja kita sedang mengerjakan itu. Yang paham katakan amin. Sehingga bahasa Paniko, apa yang saudara saya yang selama ini kita terus deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga yang kita mau lakukan dalam terapan tentang pikirkan atau cari perkara yang di atas. Hari ini yang saya mau terjemahkan dari situ. Yang pertama, saudara pasti hadir di EPT. Yang mengerti katakan amin. Amin. Saudara pasti mau hadir dalam doa-doa yang 24 jam. Yang sudah diberitahukan untuk saudara lakukan. Itu bentuk tindakan aktif bahwa saya sedang menunjukkan, saya sedang mencari perkara di atas. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ikut terlibat, menabur harta yang kita punya, supaya pembangunan itu sesegera selesai. Yang paham katakan amin. Dan kemarin bahasa Paniko ini, ayo mari kita lakukan. Karena kita sedang menabur di tanah yang baik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya saudara yang pernah bersaksi atau pernah punya pengalaman bagaimana ikut terlibat dalam menabur untuk pembangunan SICC, pasti punya kesaksian bagaimana Tuhan memberkati kita dengan cara yang ajaib. Maka hari ini untuk menerjemahkan maksud kata ini, salah satu aplikasinya yaitu kita ikut terlibat dalam melaksanakan perkara ini. Yang siap kerjakan itu sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, mari lihat hal yang kedua yang saya ingin ajak kita untuk lihat dari kalimat ini, Bapak Ibu Saudara. Kata carilah ini, Bapak Ibu Saudara, itu diterjemahkan reorientasi keberadaan secara menyeluruh. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, orientasi kita dalam mencari Tuhan itu harus terus diperbaharui dalam hidup saudara dan saya. Mungkin mulai bergeser. Tadinya mantap dalam hal mencari Tuhan. Kita punya bayangan tentang mencari Tuhan itu luar biasa baik, luar biasa sempurna. Kalau itu mengalami sebuah keadaan yang bahasa saya gini, degradasi, mulai berubah. Mari harus ubah kembali atau perbaharui kembali orientasi kita dalam hal mencari Tuhan. Yang siap kerjakan itu bilang amin. Saya tulis lagi catatan yang lain Bapak Ibu Saudara. Itu berarti bahwa kita mengarahkan hidup etis moral kita. Tapi bukan cuma etis moral. Teologi ada dasarnya. Itu sebabnya di ayat berikutnya, mulai pasal 3 ayat 5 sampai pasal 4 ayat yang ke-7, itu list panjang tentang seperti apa gaya hidup Kristen yang benar. Jauhi persinahan. Saudara baca secara lengkap itu ada di situ. Itu tentang bentuk sikap mencari perkara-perkara yang di atas. Dan yang siap mengerjakan itu bilang amin. Amin. Mari lihat nilai-nilai etis yang ada pada hidup kita. Apakah itu selaras dengan Alkitab atau tidak? Itu maksudnya. Kalau tidak, ayo baharui itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tutup dengan kalimat ini dalam teks ini. Tujuannya yaitu hal-hal di atas di mana Kristus ada. Itu yang menjadi sesuatu yang kita cari dalam hidup kita. Yang terakhir yaitu pikirkanlah perkara yang di atas. Saudara yang pikirkan ini juga bentuk present aktif. Artinya bagian kita untuk mengerjakan itu terus menerus. Saya ini sedikit aja Bapak Ibu Saudara, sedikit latar belakang. Saudara kata pikirkan ini 28 kali dipakai oleh Paulus dalam perjanjian baru. Di luar itu hanya ada 3 ayat yang menggunakan kata ini. Phroneite ini Bapak Ibu Saudara. Kata phroneite atau phroneo, asal kata phroneo itu hanya 3 kali di luar surat-surat Paulus.
Jadi Paulus secara tegas sedang bicara buat kita bahwa ayo mari pikirkan perkara surga. Pikirkan perkara surga. Nah, saya tulis dalam beberapa catatan di sini. Pikiran seseorang menggambarkan tingkat kedewasaan. Benar? Coba baca ayatnya. Filipi 3 ayat 15. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Filipi 3 ayat 15 ini menerangkan bahwa seperti apa orang berpikir, demikian gambaran kedewasaan dia. Artinya bahwa saudara saya bisa mengukur dan bisa mengidentifikasi kedewasaan kita itu sampai di level seperti apa. Yang berikutnya, kalau lihat Roma 8 ayat 5 sampai ayat 8, kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat ini, pikiran seseorang itu terlihat dari cara hidup dia. Jadi kalau dia berpikir daging, maka bersikap daging. Kalau dia berpikir secara roh, pasti akan hidup dia juga dipimpin oleh roh. Yang paham, katakan amin. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan tutup pesan hari ini buat saudara saya dan kesimpulan begini. Kalau Tuhan sedang minta untuk kita pikirkan perkara-perkara di atas, ayat-ayat ini digunakan untuk mengingatkan saudara saya untuk cari perkara di atas, pikirkan perkara di atas, bukan yang di bumi. Karena ada 4 alasan tadi. Yang paling pertama, karena kita sudah dibangkitkan. Itulah yang mendrive hidup Kristen kita. Itulah yang menjadi awal kita berjalan dalam hidup iman Kristen kita. Yang kedua, itu pasif Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita mati bersama Kristus. Karena kita telah dibangkitkan, artinya datang dari hidup yang mati karena daging dosa, sudah diubahkan oleh Tuhan pada sebuah kehidupan yang kembali dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Awal spiritual iman kita itu mulai bergerak dalam hidup kita. Maka yang perlu kita kerjakan bagian kita, mari kita ikut sinergi dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Itu bahasa saya yang lebih pas. Sehingga apa yang Tuhan sudah buat, yaitu dalam rangka dia menjadi Tuhan, kita mati secara daging. Kita akan bertindak aktif untuk melakukannya. Sehingga nyata bahwa betul, saya sedang mengerjakan bagian saya. Bahwa saya benar, mati bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, hidup kita tersembunyi di hadapan Tuhan. Ada banyak keadaan gambaran hidup surga yang kita belum pahami seutuhnya. Nanti ketika parousia atau pengangkatan itu terjadi, maka itu akan menjadi sempurna nyata buat saudara dan saya. Karena latar belakang itu, hari ini saya ngomong dengan tegas buat saudara saya. Ayat ini bilang ini, cari perkara di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Yang pahami, katakan amin. Orang yang berpikir pasti akan muncul tindakan dalam hal mencari. Amin. Jadi hal mencari Tuhan itu adalah wujud daripada apa yang dia pikirkan. Sehingga hari ini, mari lihat hidup saudara saya atau orang yang ada di sekitar kita. Apakah betul dia sedang mencari Tuhan? Apakah betul dia sedang memikirkan perkara-perkara surgawi? Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Kuserahkan hidupku, murnikan tanda mujizat sertai dia belakangku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari angkat
tanganmu, katakan, hidupku menggenapi firman. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaranmu. Sekali lagi, kau bersamaku, kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaranmu. Bala 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 bala. Ora bala 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 bala. Ora bala 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 bala. Ira bala bala masyame. Ora la bala bala bala. Ela bala 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 bala. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa hari ini panjang lebar saya harus menjelaskan mengapa atau alasan apa yang melatar belakangi perintah Tuhan untuk mari mencari perkara di atas. Mari pikirkan perkara di atas. Sebetulnya di hati saya nggak mau, Bapak Ibu Saudara, tindakan iman kita dibangun karena takut, karena keadaan, takut karena situasi. Memang betul kita sedang dengarkan itu, tapi jangan itu menjadi sesuatu yang menjadi latar belakang, yang menggerakkan kita. Karena bukan seperti itu. Justru Alkitab menjelaskan 4 hal tadi. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Mari sadar bahwa Tuhan telah membangkitkan kita bersama dengan Dia. Mari sadar bahwa kita telah mati bersama dengan Dia. Hidup kita itu tersembunyi. Dan kelak nanti hidup yang sempurna sebagai warga kerajaan sorga itu menjadi nyata bagi saudara dan saya. Saat ini sepertinya kalau bahasa orang di pasar atau orang di awam begini, icip-icip. Kita sedang icip-icip bagaimana sih pengalaman sorga itu dalam hidup iman kita. Tapi kelak itu menjadi nyata. Sekarang sepertinya tersembunyi. Artinya ada banyak hal yang belum jelas, belum sempurna, belum lengkap kita pahami. Tapi satu hari nanti itu kita akan pahami. Itu sebabnya berapa banyak saudara hari ini yang mau berkata, Tuhan, saya mau lakukan kebenaran ini. Saya mau cari perkara-perkara yang di atas itu, di mana Allah diam, di mana Allah duduk di sebelah kanan Bapa. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara yang mau berkata hari ini, Tuhan, saya mau pikirkan perkara-perkara di atas itu. Ini kami ya Aba. Terus ajar kami, terus bicara bagi kami, supaya kami bergerak nyata. Bala 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 bala. Sikada bala 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 bala. Kalau hari ini kami meresponi dan berkata kami mau mencari Engkau, kami mau mencari perkara-perkara di atas, kami mau pikirkan perkara-perkara di atas, bukan karena upah, atau bukan karena kami takut dengan keadaan-keadaan yang sedang terjadi, tapi kami sadar betul untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami.
Tuhan terima kasih buat semua anak-anak. Bapak-bapakmu berdoa, biar kegairahan, semangat, hati yang mau mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Khususnya Tuhan bicara dalam gerejamu ya Aba, kepada kami. Biar hari-hari ini kami terus ada di menara doa, intim dengan Tuhan. Asusa, Street Prayer Tower. Tuhan, biar itu kami kerjakan, kami lakukan sampai kami mengerti bahwa kami sedang ada dalam sebuah kegerakan besar secara bersama-sama. Semua orang di seluruh penjuru dunia merindukan lawatan Allah yang dahsyat dan luar biasa itu ya Aba. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan terus berbicara kepada semua anak-anak-Mu ya Aba, sehingga kami semua bergerak dalam jumlah yang Tuhan mau di dalam nama Yesus, sehingga kami segera akan melihat tuaian terbesar dan terakhir itu terjadi. Kami segera sedang melihat kebangkitan generasi anak-anak muda. Kami sedang melihat api Allah itu bergerak dari timur ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Tuhan, Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Bahkan kami lihat dampak yang lebih dahsyat dari apa yang pernah terjadi di dunia ini. Itu kami saksikan di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Berkati pribadi demi pribadi anak-anak-Mu yang Aba. Hari ini apapun yang sedang digumuli, kami percaya dan kami tahu Tuhan lebih dulu menginginkan untuk melakukan yang terbaik. Dan biar itu jadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami ya Aba, kalau kami keliru, kami salah dalam menerapkan hidup iman kami. Tuhan, ampuni dan pulihkan kami ya Aba, biar pengertian itu membawa sebuah langkah maju bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Aba. Di dalam nama Yesus, biar yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang putus asa berikan pengharapan, dan jawab doa setiap anak-anak-Mu hari ini dalam nama Yesus. Terjadi mujizat, terjadi mujizat, terjadi mujizat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Aba. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Alkitab berkata, barang siapa makan dan minum perjamuan kudus, hendaklah ia makan dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing orang koreksi diri di hadapan Tuhan. Kalau ada salah dosa, mari datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni saya. Ampuni ya Tuhan, ampuni. Layakkan, kuduskan, supaya kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat roti di atas kepala kita. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan Aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Aba buat kebaikan-Mu bagi kami. Mari bersyukur buat kasih setia Tuhan. Mari bersyukur buat anugerah. Bersyukur buat tuntunan Tuhan bagi kita. Tidak batakara bala 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 bala. Oh, da bala 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 bala.
Ida barala bala 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 bala. Sikada barala bala 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 bala. Ida barala bala 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 bala. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pesan firman-Mu yang kami dengar hari ini. Terima kasih ya Abah, terus tuntun pimpin kami ya Abah. Terima kasih kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga percaya Engkau jawab setiap doa anak-anak-Mu ya Abah. Dan kami bersuka cita karena-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita akan memberikan persembahan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, dan aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat sebelum kita mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu.
biar firman itu termeterai dalam setiap hati kami. Kami hanya memikirkan perkara yang di atas, hal-hal yang bersifat kekal yang menjadi bagian kami. Kami boleh mengerjakannya dalam tekun dan dalam sukacita. Terima kasih Tuhan. Hari ini, minggu ini kami mau berdoa, mau bersepakat. Kami mau menopang pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Insinyur Niko beserta keempat wakilnya. Terus Tuhan pakai dan terus Tuhan urapi untuk membawa api Pentakosta itu melanda bangsa-bangsa. Bukan hanya dari Indonesia tapi mengalir ke bangsa-bangsa, memulihkan dan membawa lawatan Tuhan bagi bangsa-bangsa. Kami juga berdoa memberkati karayon kami Pak Budi Sastra dalam penggembalaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan pribadi Tuhan. Terus pakai hamba-Mu lebih lagi, biar boleh membawa setiap orang yang ada di rayon 1F semakin bertumbuh dalam kasih karunia, menikmati kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Ishak Moses beserta seluruh keluarga. Kami menopang pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, biar semakin hari semakin bertambah hikmat, akal budi dan kasih setia Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu menjadi berkat buat banyak orang melalui pelayanan firman, pelayanan PPHT gede Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu, biar lebih lagi Tuhan pakai, Tuhan promosikan lebih lagi ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat gereja ini Tuhan, biar semakin bertumbuh dalam anugerah Tuhan, semakin berkembang, semakin menikmati kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Kami berdoa Tuhan, kami minta tuayan, kami minta jiwa-jiwa Tuhan. Karena kami tahu ini waktunya Tuhan melawat bangsa kami. Ini waktunya Tuhan melawat kota kami. Kami melepaskan berkat buat kota Makassar. Turunlah anugerah Tuhan buat kota ini Tuhan. Pemulihan, kesembuhan buat kota ini dalam nama Yesus. Makassar pulih, Makassar sembuh, Makassar bangkit. Berdoa buat wali kota, seluruh jajaran Tuhan, Engkau yang membawa kesembuhan buat kota ini dan mengalirkannya ke kota-kota yang lain. Kami juga berdoa buat Indonesia Tuhan. Sembuhkan Indonesia, sembuhkan Indonesia, pulihkan Indonesia. Kami percaya dalam anugerah Tuhan, bangsa ini akan kembali dipulihkan, bangsa ini akan dibaharui, bahkan bangsa ini akan mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan berkat buat gereja Tuhan, buat lembaga misi, buat pelayanan-pelayanan, biar semakin banyak orang dijangkau. Kami memberkati platform-platform digital yang ada Tuhan. Kami berdoa orang-orang yang menyaksikan streaming YouTube, menyaksikan siaran online, mereka dijamah Tuhan, mereka dilawat Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunlah berkat-Mu atas setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara angkat dua tangan, arahkan hati buat Tuhan. Dan mohon berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan, dibuat Tuhan berhasil. Engkau terus naik, jadi kepala, bukan jadi ekor, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.